Well, it might. I mean, the UN just hasn't been very helpful. I'm a big fan of the UN potential, but it has never lived up to its potential. Begitulah respons Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat ia ditanya soal isu dirinya ingin menyaingi PBB lewat pembentukan Dewan Perdamaian Gaza. Trump mengatakan bahwa PBB seharusnya ikut andil menyelesaikan perang, tetapi tugas tersebut tidak pernah dilakukan. Pernyataan itu disampaikan Trump dalam konferensi pers di Washington, Selasa 20 Januari 2026. Well, it might. I mean, the UN just hasn't been very helpful. I'm a big fan of the UN potential, but it has never lived up to its potential. The UN should have settled every one of the wars that I settled. I never went to them. I never even thought to go to them. They should be able to settle those wars. They don't. I believe you got to let the UN continue because the potential is so great. Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk Trump awalnya dirancang sebagai organisasi yang mengawasi gencatan senjata dan rekonstruksi di Gaza. Rencana ini telah disetujui PBB lewat resolusi 2803 pada November 2025. Namun, kini muncul indikasi bahwa Trump ingin membawa Dewan Perdamaian menjadi organisasi dengan jangkauan yang lebih luas dengan mengundang puluhan negara. Trump pun dinilai ingin mengendalikan sendiri Dewan Perdamaian terlepas dari konflik Timur Tengah. Apalagi, piagam pendirian yang dipublikasikan surat kabar Israel, Times of Israel, Minggu 18 Januari 2026, bahkan tidak menyebut jalur Gaza sama sekali. Sedangkan dalam paragraf pertama preambul piagamnya, Dewan Perdamaian menyatakan perdamaian abadi menuntut pemutusan diri dari pendekatan dan institusi yang terlalu sering gagal. Meski PBB tidak disebutkan secara eksplisit, namun Trump berulang kali mengecam PBB sebagai lembaga yang tidak efektif. Di lain sisi, piagam itu menyebut Dewan Perdamaian akan menjalankan penjagaan perdamaian sesuai hukum internasional. Padahal, fondasi hukum internasional adalah piagam PBB. Dan resolusi PBB yang ada hanya memberi mandat Dewan Perdamaian untuk konflik Israel-Palestina. Sehingga jika Dewan Perdamaian mengambil peran lain tanpa mandat PBB, maka ia akan berhadapan langsung dengan PBB. Seluruh mekanisme Dewan Perdamaian berpusat pada ketua yang dalam hal ini dijabat oleh Trump sebagai ketua pendiri seumur hidup. Posisi ini juga tidak bergantung pada masa jabatan Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Ketua Dewan akan menjadi satu-satunya pejabat yang berwenang mengundang maupun memberhentikan anggota sebelum masa jabatan berakhir. Anggota lain memang bisa memveto keputusan ketua, tetapi memerlukan dukungan 2/3 suara.